Halo teman-teman, kalian sudah pasti nggak asing lagi sama bencana satu ini, yaitu bencana kebakaran. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang kebakaran itu sendiri. Salah satunya, kebakaran gedung. Yuk disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 10 kelas A di sini akan menyampaikan materi tentang bencana kebakaran. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Aliudia Sipalarisa. Halo. Yang kedua, Friska Amelia. Halo. Yang ketiga, Ida Berlisia, yaitu saya sendiri. Dan yang keempat, Noni Larustin Fitria. Halo. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian indikasi kebakaran. Kebakaran merupakan salah satu peristiwa yang tidak diinginkan dan terkadang tak terkendali, oleh karena sifatnya yang membahayakan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Maka, kebakaran dikategorikan sebagai salah satu bentuk bencana. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil ataupun besar, pada tempat yang tidak kita hendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Klasifikasi kebakaran. Kelas A, termasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan yang mudah terbakar, misalnya kertas, kayu maupun plastik. Kelas B, yaitu kebakaran pada yang melibatkan bahan cairan combustible dengan cairan flammable, seperti bensin, minyak tanah, dan bahan serupa lainnya. Kelas C, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh listrik yang bertegangan. Untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan bahan pemadaman kebakaran non-kondusif agar terhindar dari sengatan listrik. Dan kelas D yaitu kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar seperti titanium, aluminium, magnesium, dan kalium. Cara mengatasinya yaitu powder khusus kelas ini. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saudari Friska Amelia. Kepada Saudari dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi jenis media pemadaman kebakaran. Penanggulangan kebakaran adalah dalam mengenal berbagai jenis media pemadam kebakaran dimaksudkan agar dapat menentukan jenis media yang tepat sehingga dapat memadamkan kebakaran secara efektif, efisien, dan aman. Dari bentuk fisiknya, media pemadam kebakaran ada 5 jenis, yaitu yang pertama air. Air digunakan sebagai media pemadam kebakaran yang cocok atau tepat untuk memadamkan kebakaran bahan padat, karena dapat menembus sampai bagian dalam. Bahan padat yang cocok dipadamkan dengan menggunakan air adalah seperti kayu, arang, kertas, tekstil, plastik, dan sejenisnya. Yang kedua, busa. Jenis media pemadam kebakaran busa adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk memadamkan api. Ada 2 macam busa yang berfungsi untuk memadamkan kebakaran, yaitu busa kimia dan busa mekanik. Busa kimia dibuat dari gelembung yang mengandung zat arang dan karbon dioksida, sedangkan busa mekanik dibuat dari campuran zat arang dengan udara. Yang ketiga, serbuk kimia kering. Daya pemadam dari serbuk kimia kering ini bergantung pada jumlah serbuk yang dapat menutupi permukaan yang terbakar. Makin halus butir-butir serbuk kimia,
semakin luas permukaan yang dapat ditutupi. Yang keempat, karbon dioksida. Media pemadam api karbon dioksida di dalam tabung harus dalam keadaan fase cair bertekanan tinggi. Prinsip kerja gas karbon dioksida dalam memadamkan api ialah reaksi dengan oksigen, sehingga konsentrasi di dalam udara berkurang, sehingga api akan padam. Hal ini disebut pemadaman dengan cara menutup. Namun karbon dioksida juga mempunyai kelemahan, ialah bahwa media pemadam tersebut tidak dapat dicegah terjadinya kebakaran kembali setelah api padam. Hal ini disebabkan karbon dioksida tersebut tidak dapat mengikat oksigen secara terus-menerus, tetapi hanya mengikat karbon dioksida sebanding dengan jumlah karbon dioksida yang tersedia sedang suplai oksigen di sekitar tempat kebakaran terus berlangsung. Yang kelima, halon. Jika gas halon terkena panas api kebakaran pada suhu sekitar 485 derajat Celcius, maka akan mengalami penguraian, dan zat-zat yang dihasilkan akan mengikat unsur hidrogen dan oksigen. Next. Saat kebakaran di gedung perkantoran, yang perlu diperhatikan adalah 1. Pelajari lokasi pintu darurat saat Anda berada dalam suatu ruangan. Yang kedua, tata letak bel tanda bahaya kebakaran dan alat pemadam kebakaran serta selang air. Pecahkan kaca bel tanda bahaya yang paling dekat. Yang ketiga, gunakan alat pemadam atau selang air terdekat. Jika api masih dapat dikontrol, namun jangan ambil resiko untuk diri Anda. Jika api tidak bisa dipadamkan, tutup semua pintu dan segera tinggalkan ruangan atau gedung lewat tangga darurat. Yang keempat, jika terdengar alarm tanda bahaya, segera persiapkan diri meninggalkan ruangan. Jika terdengar seruan untuk meninggalkan ruangan melalui pengeras suara, maka segera tinggalkan ruangan melalui pintu darurat terdekat. Yang kelima, jangan buang waktu untuk mengemasi barang-barang, selamatkan diri Anda terlebih dahulu. Yang keenam, lewati tangga darurat dan jangan menggunakan lift. Yang ketujuh, jika Anda terjebak di ruangan, beritahu operator melalui telepon lokasi Anda, segera basahi handuk atau kain lalu letakkan di bawah pintu agar asap tidak masuk ke ruangan. Yang kedelapan, jika baju Anda terbakar, berhentilah sejenak dan berbaringlah. Tutup muka Anda dan berguling-gulinglah perlahan untuk mematikannya. Jangan berlari sebab akan membesarkan api dengan oksigen. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Friska Amelia. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan di Siva kepada Saudari. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko kebakaran pada gedung perkantoran. Yang pertama, bangunan yang tidak memiliki akses keluar masuk yang mudah sehingga menyulitkan penggunanya untuk melarikan diri dalam keadaan darurat. Contoh, tidak memiliki tangga darurat atau jalur evakuasi tertutup oleh tumpukan barang atau material. Yang kedua, bangunan yang tidak dilengkapi alat pemadam kebakaran ataupun tidak cukup dalam menyediakan peralatan pemadam kebakaran. Contoh, gedung tidak memiliki hidran, tidak memiliki pemercik atau sprinkler. Yang ketiga, bangunan yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran namun tidak dilakukan pemeliharaan berkala sehingga alat pemadam tersebut tidak dapat difungsikan atau berfungsi dengan baik dalam keadaan darurat. Contoh, ada hidran namun tidak berfungsi, ada alarm kebakaran namun tidak dapat mendeteksi asap,
Disediakan alat pemadam api ringan atau APAR, namun tekanan dalam tabungnya tidak memadai. Yang keempat, bangunan yang tidak atau kurang memiliki arahan atau petunjuk rambu yang memberikan informasi kepada penggunanya mengenai jalur-jalur evakuasi, perletakan peralatan pemadam api, maupun peringatan adanya bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang kelima, bangunan yang desainnya mudah dalam menjalar api, baik karena penggunaan bahannya maupun sifat desain struktur atau arsitekturnya memungkinkan api untuk menjalar dengan cepat. Contoh penggunaan unsur kayu pada arsitektur gedung. Gedung memiliki struktur inti di mana semua akses termasuk tangga dan elevator berada pada pusat gedung sehingga menyulitkan evakuasi mereka yang tinggal di atas lantai yang terbakar. Yang keenam, bangunan yang memiliki terlalu banyak penghuni sehingga sulit bagi mereka untuk melarikan diri dalam keadaan darurat. Contoh rumah susun dengan penghuni lebih dari kapasitas. Yang ketujuh, bangunan yang dibuat dengan spesifikasi teknis lebih rendah dari standar yang berlaku. Contoh penggunaan kabel atau penghantar arus listrik dengan ukuran yang lebih kecil dari seharusnya. Pemutus arus yang lebih besar dari yang seharusnya terpasang sehingga menyebabkan panas terlebih pada kawat penghantar. Yang kedelapan, bangunan yang diubah fungsinya sehingga menjadi rentan dalam bahaya kebakaran. Contoh bangunan sebagai rumah tinggal beralih fungsi menjadi bengkel. Selanjutnya yaitu teknik pemadaman kebakaran. Yang pertama ada pendinginan atau cooling. Salah satu cara yang umum untuk memadamkan kebakaran adalah dengan cara pendinginan atau menurunkan temperatur bahan bakar sampai tidak dapat menimbulkan uap atau gas untuk kebakaran. Salah satu bahan yang efektif terbaik menyerap panas adalah air. Yang kedua itu penyelimutan atau smothering. Pendinginan dengan menggunakan oksigen atau smothering dengan membatasi atau mengurangi oksigen dalam proses pembakaran api akan dapat padam. Pemadaman kebakaran dengan cara ini dapat lebih cepat apabila uap yang terbentuk dapat terkumpul di dalam daerah yang terbakar. Dan proses penyerapan panas oleh uap akan berakhir apabila uap tersebut mulai mengembun, di mana dalam proses pengembunan ini akan dilepasnya sejumlah panas. Yang terakhir, mengurangi atau memisahkan benda yang belum terbakar dengan cara diurai atau starvation. Yang pertama, menjauhkan benda yang belum terbakar. Yang kedua, menutup keran aliran minyak atau gas yang terbakar. Yang terakhir, merobohkan salah satu bangunan guna melindungi bangunan yang jumlahnya lebih banyak dan belum terbakar. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Aliwiyah. Selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh Saudari kepada Saudari bersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor non-teknis kebanyakan diakibatkan oleh kelalaian manusia atau human error, yaitu yang pertama faktor pengguna gedung. Pada faktor pengguna gedung ini, banyak yang tidak tahu atau kurang mengetahui prinsip dasar pencegahan atau penanggulangan bahaya kebakaran. Yang kedua, meletakkan barang-barang yang mudah terbakar tanpa menghiraukan norma-norma pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Yang ketiga, pemakaian listrik yang berlebihan atau melebihi kapasitas. Yang keempat, menyalakan api di tempat terlarang atau membuang puntung rokok sembarangan. Next. Faktor manajemen atau pengelola gedung. Yang pertama, tidak ada atau kurang komitmennya terhadap K3. Yang kedua, kurang pengawasan terhadap kegiatan pengguna gedung. Yang ketiga, tidak ada standar kode yang dapat diandalkan atau penerapannya tidak tegas atau sengaja menggunakan barang-barang substandar dengan motif ekonomi. Yang keempat, sistem penanggulangan kebakaran tidak memadai. Yang kelima, tidak dilakukan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran bagi pengguna gedung. Yang keenam, sarana proteksi kebakaran tidak ada atau kurang.
Next. Selanjutnya, apabila kebakaran terjadi, hal-hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Yang kedua, apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Yang ketiga, dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Dan yang keempat, segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman. Next. Selanjutnya, hal-hal yang harus Anda lakukan setelah kebakaran berakhir. Yang pertama, setelah api seluruhnya padam, jangan langsung masuk ke dalam bangunan. Waspada terhadap kerusakan bangunan akibat kebakaran, cek kekuatan bangunan. Yang kedua, inventaris barang-barang dan dokumen penting dalam rumah Anda sebelum memilah mana yang akan dibuang. Dan yang terakhir, bersihkan sisa abu dan runtuhan dengan menggunakan masker dan sarung tangan untuk menghindari hirupan debu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mami. Teman-teman, kita telah mendengarkan materi penting dari kelompok 10. Semoga materi ini bisa diterima dengan baik. Kami dari kelompok 10, mohon maaf jika terjadi kesalahan, dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.